Saya hari ini dibawa dengan satu bagian yang luar biasa, saudara. Dalam saya masuk sebagai Bapak WL katakan bahwa kita masih dalam betul, saudara. Tapi saya katakan begini, apakah kita mengalami suasana itu atau tidak? Apakah anak Tuhan alami suasana kebangkitan itu atau tidak? Karena firman Allah berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Berarti kita ada kemenangan. Amin, saudara. Kemenangan yang luar biasa. Mari miliki itu. Karena Yesus telah mati bagi saudara dan saya. Haleluya. Saya percaya jemaat Sebaot Lirung, jemaat yang dibangun yang luar biasa, berdiri kuat di dalam Tuhan. Karena ada banyak hal mulai terjadi. Mari kita lihat, saudara, pembacaan pertama, Kisah Rasul, pasalnya yang pertama. Saya baca buat kita semua. Mari kita sejenak berdiri. Kisah Rasul pasal 1. Sebentar saya akan bawa saudara lewat tayangan itu. Apa yang saya sampaikan lewat firman Allah. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 berkata demikian. Yang sudah dapat katakan amin. Sudah ada. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Silakan duduk, saudara. Ini adalah sekilas peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan. Setelah peristiwa itu. 40 hari Tuhan melawat setiap murid-muridnya. Dikatakan sini kepada mereka ia menunjukkan bahwa setelah selesai penderitaannya. Jemaat Tuhan, umat Kristiani seperti tadi kesaksian daripada pujian tadi bahwa seorang hamba Tuhan keluarga dibantai. Mereka seakan-akan menderita cara pandang manusia. Tapi mereka punya kemuliaan yang besar di sorga, saudara. Kadangkala kita tidak mau menderita. Mau panggil Pak puasa. Aduh, kenapa kok pilih agama aja puasa begitu? Pilih kok agamanya nak pakai begitu? Ada orang seperti begitu. Puasa besok. Aduh, puasa lagi, hari Jumat lagi. Jangan, saudara. Yesus menderita karena kita. Amin. Dia berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Karena dia lihat bahwa murid-muridnya waktu ditinggalkan itu masih ada banyak hal yang lihat. Coba tayangkan, buka tuh tayangan itu. Saya saudara lihat dalam pembacaan, dalam beberapa pembacaan di sini. Saudara lihat, saudara. Alami dampak kebangkitan Kristus. Saudara mau alami? Saudara mau alami? Alami, saudara. Kalau mau alami bukan orang Kristen, saudara. Ya. Kristen adalah orang melakukan firman Allah. Mengapa Yesus Kristus harus bangkit? Pertanyaannya, mengapa? Ada sebuah lagu dulu, lagu lama. Mengapa, oh mengapa Yesus mati di Kalvari? Mengapa dia menderita sengsara? Mengapa? Pertanyaannya kenapa? Jawabannya dapat orang. Jawabannya kepada saudara dan saya. Mengapa dia harus mati? Mengapa dia bangkit? Karena dia bangkit. Memang karena dia hidup. Adalah Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Hari ini dia ada di sini, saudara. Walaupun saudara tidak bisa dengan melihat mata dia jasmani. Saudara dia ada di sini. Dia adalah hidup. Dia berjalan mencari, menemui muridnya.
menyatakan bahwa dia hidup. Walaupun orang bilang, oh dia so mati. Tidak. Dia kasih tahu dia hidup. Karena dialah Tuhan. Tuhan tidak pernah mati. Yang mati adalah kemanusiaan. Dagingnya Tuhan itu dimatikan. Saya bicara pada zaman saya. Saudara, kamu piara ini daging ini maut. Daging ini itu dosa. Ngono piara itu. Kalau kamu cuma pikir ini daging kasih makan enak-enak. Rohani kamu tidak dikasih hidup. Daging ini adalah maut. So itu dia tebus kita. Haleluya. Supaya saudara hidup. Mengapa dia bangkit? Karena hanya dialah Allah. Tuhan yang hidup. Kami pernah ke kubur Tuhan Yesus, saudara. Masuk ke dalam. Tidak ada tulang. Haleluya. Saya tidak buat di gambar. Karena bakuri kita di pagi. Bakuri kita tidak ambil gambar. Waktu masuk tidak ada tulang. Cuma meja tok. Tidak ada tulang di situ. Tanda dia hidup. Coba masuk Pak. Kongfu cupe tanpa. Sampai hari ini masih ada mumi di Mesir. Kenapa? Memang mati. Karena memang begitu. Kenapa tidak ada? Karena dia hidup. Saudara percaya sungguh-sungguh karena Allah kita Allah yang hidup. Haleluya. Yang berikut. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Paulus bilang. Kalau dia tidak bangkit, kita tetap dalam dosa. Tetap berbuat dosa. Hari-hari bikin dosa. Tadi malam saya baca dari Pak Gembala. Pak Gembala cerita begini. Ada satu pendeta ketanda dalam penglihatan. Masuk di sana. Tuhan bawa dia di sana. Kasih lihat kemari. Paling banyak pendeta di sana di neraka. Kau dia tanya. Kenapa pendeta ini neraka? Gara-gara doi. Saudara masih ingat ilustrasi Bapak Pendeta Leksi Karundeng. Bapak Pendeta Leksi Karundeng ilustrasi begini. Di neraka orang kata mati semua di tangan begini. Kong kurus-kurus. Kenapa? Ini boleh suap dari makanan sendiri. Mesti suap orang lain. Ini boleh. Tak tahu kita lihat. Jika Kristus tidak dibangkitkan, orang percaya hari ini sia-sia, saudara. Kenapa ada di gereja? Karena Tuhan bangkit. Kenapa Tuhan menyanyi? Karena dia hidup. Haleluya. Kenapa Tuhan berdoa? Karena dialah Allah yang berkata, berserulah kepadaku, maka engkau akan mendapat sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Pertanyaannya itu, saudara, mengapa Yesus harus bangkit? Ada banyak, saudara. Saya hanya ambil beberapa bagian, saudara. Yang berikut, coba buka berikut, saudara. Apa dampak kebangkitannya bagi kita? Dampak bagi saya apa? Bagi saudara apa? Injil Yohanes pasalnya yang ke-21. Saudara lihat surat cerita ini. Saya tidak perlu ambil banyak-banyak. Atau saudara lihat dulu Lukas pasalnya yang ke-24. Mengapa dia harus bangkit? Lukas pasalnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-45. Kenapa di situ ada seperti begini? Saudara perhatikan, saudara, mengapa dia harus bangkit? Ayat 45 dia berkata begini. Saudara perhatian baik-baik. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau dia tidak bangkit, saudara membaca Alkitab sama dengan orang biasa-biasa, sama dengan koran, saudara. Saya katakan begini, saudara. Saudara membaca kitab suci, kalau saudara sementara membaca, tidak pernah keluar, wow, firman Allah dahsyat. Belum ketemu Tuhan itu, saudara.
Haleluya. Atun. Ketika mereka. Tapi saudara lihat saudara. Tuhan membuka pikiran. Kenapa dibuka? Dalam Lukas pasalnya yang ke-24. Ayatnya yang sebelumnya saudara lihat saudara ayat ini. Mengapa Tuhan membuka pikiran mereka? Karena mereka itu tidak mengerti. Ayat 15 saudara. Saudara perhatikan ayat ini. Ini banyak terjadi. Maka jemaat Tuhan di PDI harus lebih dari mereka. Harus lebih daripada yang lain. Jangan sama dengan orang. Waktu orang jadi anak Tuhan, jadi Pantai Kosta, masih sama rupa dulu. Tidak ada beda. Harus ada beda. Amin. Tampil beda anak Tuhan. Ibu Ella bilang begini. Itu tante kita bilang, tante, kalau ikut Tuhan mesti baptis. Siapa pendeta pakaunya tidak bilang? Apa dia ibu Ella bilang? Pendeta, mana bisa ngana sama dengan pendeta? Ibu Ella bilang begini, kalau pastor itu diajar begitu. Di jemaat mesti tahu bahwa firman Allah mesti begini. Oh itu pendeta punya tuh orang bilang. Kotor itu pendeta punya. Kalau pendeta tidak bilang tuh jangan obekeng. Ya bilang kasih. Tampil beda. Amin. Amin. Jemaat Tuhan harus pintar. Tuhan ajar. Supaya orang jadi pintar. Dalam firman Allah. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertutur pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekat mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ada banyak anak Tuhan yang tidak mengenal siapa Tuhan. Apakah ini Tuhan atau bukan? Maka sebab itu Yesus bangkit, buka pikiran kita supaya kita mengerti siapa Tuhan. Tuhan buka. Orang bilang begini, banyak kali orang dapat saudara di Alude. Mana bisa orang berdoa kok orang baik? Kenapa? Ikut Tuhan, pokoknya ikut Tuhan Yesus berjalan kemana ikut saja. Kalau masuk di air masuk, nggak usah banyak-banyak. Orang ubah diam, kalau saya bilang begitu ubah diam. Itu rahasia saudara. Buka pikiran kita adalah Tuhan sendiri. Saudara membaca firman Allah, maka Tuhan akan bukakan kita saudara. Saya melihat saat TP Jamaat beberapa orang seperti begitu. Mengenal Tuhan yang luar biasa. Yang berikut saudara. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Waktu mereka bersama-sama di situ. Sampai mata terbuka. Oh iyo kote. Tadi kote Tuhan. Masa tidak ada. Terlambat sudah. Mari anak Tuhan. Tuhan bangkit. Membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saya percaya saudara Roh Kudus itu luar biasa. Walaupun kami sebagai hamba Tuhan mungkin terbatas menyampaikan. Tapi Roh Kudus mampu menyampaikan itu kepada saudara. Memberi petunjuk kepada saudara. Karena dia adalah firman yang hidup saudara. Itu baca firman Allah. Baca. Dia akan tunjuk saudara sampai mengerti. Orang bilang, mengerti bagaimana? Saya pernah ada bilang, apa so? Di Alkitab ada bilang rokok so? Ada. Suka mau baca? Coba baca Yesaya 55 ayat 2. Mengapa kamu membelanjakan barang yang tidak mengenyangkan? Rokok bisa kenyang? Nyanda. Haleluya. Haleluya. Nyanda bikin kenyang. Yang bikin kenyang roti. Biapong. Kalau rokoknya enggak pernah kenyang saudara. Makan asap jo. Berikut mati. Memang saudara. Yang kita heran. Reklame sobekeng. Orang sampai bolong sini. Masih rokok. Masih beli. Jangan saudara. Kok orang bilang. Kok itu minuman? Ada. Ya saya bilang.
Celakalah bagi mereka yang bangun pagi-pagi mencari minuman keras. Celaka. Celaka itu mati. Bukan hidup. Dia bilang bertobat. Aduh, ya. Habis antar salib. Semua yang betul kita mabuk semua. Duh, saya bilang ini. Satu kali kami rapat di Kalongan. Waktu hari Minggu Pak Gembala dah khotbah kita. Panggil Pak kita di sini. Bilang Pak Gembala, maaf kita mau ikut rapat di Kalongan. Persiapan tuh terima salib. Kompak camat salib bilang begini. Saudara-saudara, kalau terima salib ini jangan pikir satu hari ada baking untuk perayaan salib. Perayaan Paskah. Ya apa? Sementara pikul salib. Karena itu Om Selalah dia bilang, tunggu dulu kita barokok dulu. Sementara pikul salib berhenti tidak barokok dulu. Aduh. Kau bilang, Tuhan Yesus tidak barokok. Oke, panggil iko dah. Orang tetap waktu rapat malam. Kan kau siap. Kenapa? Nyana tak buka pikiran. Kita bersyukur Tuhan buka pikiran kita saudara. Haleluya. Tuhan itu baik saudara. Tuhan itu baik. Saya percaya Tuhan akan membuka terus pikiran saudara saya. Supaya orang melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Yang kedua saudara. Apa dampak menjadi saksi tentang pertobatan? Amin. Kalau bicara pertobatan orang. Pertobatan dan pengampunan dosa. Lukas 24. Ya. Ayatnya yang keberapa saudara? Sini katakan 24, 47 dan 48. Saudara baca saudara. Saya tidak ambil ayat-ayat sekarang Alkitab. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus. Haleluya. Harus tanggung jawab anak Tuhan. Mereka terima atau tidak, sampaikan itu. Nanti Roh Kudus bekerja saudara. Haleluya. Kita percaya bahwa ketika kita sampaikan firman Allah, Allah bela saudara. Allah tolong saudara. Siapapun dia. Haleluya. Pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Termasuk lirung. Haleluya. Semua. Tidak boleh tidak. Jangan sampai orang mati Tuhan tanya. Ada apa dah bawah? Tidak ada yang barang di bawah saudara. 48. Kamu adalah saksi dari semuanya. Semua orang jadi saksi. Haleluya. Sekarang telah tiba oleh darah anak domba. Orang jadi saksinya. Amin saudara. Jangan menyanyi kalau menjadi saksi saudara. Jangan. Mari saudara anak Tuhan, saya mengajak lewat firman Allah ini kuasa kebangkitan luar biasa. Ya, kuasa kebangkitan luar biasa. Yang berikut. Yang ketiga, mengalami mujizat yang luar biasa ketika melakukan firman Allah dengan benar. Saudara baca dalam Injil Yohanes. Pasalnya yang ke-21. Cerita ini dari ayat 1 tentang murid-muridnya. Saya ulangi lagi cerita ini. Petrus dengan teman-temannya rasul-rasul setelah Yesus bangkit. Karena mereka punya cara pandang adalah tapi pemimpin sudah ada, so mati. Petrus bilang kita pergi bajala ikan ulang. Artinya Petrus kembali kepada yang lama. Aku masih seperti yang dulu. Petrus dapat ingat. Guru Daniel tertawa karena rupa dulu. Hilang. Sama orang. Mau bilang lagi John Tatura dulu jaga naik orang Petuba. Tiap hari Minggu pagi semua dekat Natal. Naik kalapa itu ambil orang Petuba saudara. Orang pemilih Tuba so pagi-pagi. Siapa dah ambil baba dia orang. Memang nakal dulu. Pendeta pianak. Orang penakal saudara nakal begini. Di Karatungkang pakai lonceng tuh. Lonceng itu dari luar.
kau DP tali tak ikat di tiang. Berapa lama orang buka kau gantung tulang. Kok anjing datang. Anjing datang hela itu tulang. Waktu dia hela, teng. Hela sana, teng. Ih, kayak pacaran malah orang Babel. Lalu ada gantung tulang ditarik lonceng, saudara. Memang kurang ajar sekali anak pendeta. Ya, untung Tuhan panggil kita jadi anak Tuhan. Saya ingat dulu Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita pedosa dulu Tuhan setolong, terima kasih. Aduh, dapat ingat nakal dulu bukan gampang. Mari kita penakal juga bikin mati diri sendiri. Waktu di Miangas, karena sombong toh, makang puji. Naik kelapa. Waktu naik kelapa setinggi di atas, habis lepas kelapa, turun, kaki kasih pelupa di batang kelapa. Kau lepas tangan. Wah. Tidak ada. Lupa Bapak makin ke bawah tuh kelapa makin besar kok di batang tuh. Bikin ulang. Sebesar di bawah di batang. Terlepas. Jangan jatuh. Dia nak mati saudara. Kita sadar kemarin. Kenapa kita pe muka gatal-gatal? Kena di pandan itu yang berduri-duri. Jatuh di situ. Bila Tuhan terima kasih. Memang nakal. Untung Tuhan ada selamatkan saya. Saya bersyukur. Saya sangat bersyukur saudara. Luar biasa. Tuhan baik. Mengalami mujizat yang luar biasa. Yang berikut saudara. Saudara perhatikan cerita ini. Yang dialami oleh Petrus saudara. Adalah waktu mereka alami seketika mereka tidak ada Tuhan. Mereka pergi ke Danau Tiberias. Gambarnya saya tidak ambil karena Danau Tiberias itu saudara Danau Galilea yang orang pernah pergi. Situ ada fotonya orang semua. Di Danau Galilea itu di pantai Tiberias. Ada pantai Kapernaum ada. Itu satu danau saudara. Supaya jangan saudara sama orang lain. Oh, banyak danau kan di Israel Kang. Danau Tiberias, Danau Galilea. Cuma satu danau. Cuma rupa ini pantai Lirung, pantai Musi, satu tanpa. Begitu saudara. Jangan jamak lagi. Aduh di mana ya? Saya taruh di alu dia bilang, oh begitu. Dan orang pikirnya di Galilea ada banyak danau. Cuma satu. Waktu di danau itu mereka membuat apa yang pernah dibuat oleh Petrus pada waktu dulu. Membuang jala, mencari ikan, tidak dapat saudara. Ya, tapi saudara tahu saudara. Di pasal 21 ini, Tuhan Yesus melihat ulang apa yang Petrus buat. Ternyata Petrus lupa apa yang pernah dia lakukan. Memang manusia begitu saudara. Pada waktu Lukas pasal 5, dia bilang begini, Tuhan, karena Tuhan yang suruh kita bekeng. Itu namanya coba Tuhan. Kasih argumentasi Pak Tuhan. Atur Tuhan. Karena Tuhan yang bilang kita mau bekeng. Kalau Tuhan yang bilang jangan mau bekeng. Waduh. Pasal 5 dalam Lukas. Waktu dia taruh itu soma. Padahal saudara lihat saudara. Waktu Petrus buang jala itu. Air yang sama. Perahu yang sama. Orang yang sama. Jala yang sama. Tempat yang sama. Dulu tidak ada ikan. Ketika Tuhan bicara. Ikan ada di situ. Kenapa? Bersama Tuhan. Bersama Tuhan ada mujizat saudara. Haleluya. Tepuk tangan untuk saudara. Tadi pujian tadi kita akan mengalami mujizat. Kalau bersama Tuhan. Haleluya. Mereka mengalami mujizat. Pasal 21 ayat 6 dia bilang begini. Maka kata Yesus kepada mereka. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Pertanyaannya, kenapa Tuhan harus bilang begini? Taruh sebelah kanan. Iya toh? Siapa tidak bilang? Lempar jala. Lukas 5 begitu. Lukas 5 taruh begitu. Tapi dia bilang, taruhkan sebelah kanan. Apa maksudnya saudara? Apakah memastikan Petrus ikut atau tidak? Perkataan Tuhan tidak pernah salah. Apa yang Tuhan lakukan, Tuhan yang sampaikan itu jelas pasti ada.
Dan firman Allah tidak pernah mengingkari itu. Tuhan tidak pernah mengingkar janjinya. Apa yang dia lakukan itu, apa yang dia sampaikan itu, dia akan lakukan itu. Ketika ini jala ditebarkan, saudara perhatikan. Mereka mendapat mujizat yang luar biasa. Karena mereka melakukannya. Kalau anak Tuhan tidak melakukan firman, susah mau dapat. Banyak yang orang alami, banyak orang lihat. Firman Allah bilang begini. Ayat berikut saudara. Yang ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Saudara, saya kasih ilustrasi. Ilustrasinya begini saudara. Ini kata ini adalah bawalah beberapa ikan untuk dimakan. Saya kasih tahu begini saudara. Ini saya punya. Ini kita milik. Ya, kita barang. Semua. Anggap saja ini kita kekayaan. Kita kasih sama. Ya, tapi itu milik saya. Tapi Olti yang akan pakai nanti. Tapi Tuhan bilang begini, bawa. Kenapa? Karena ini milik saya. Olti hanya pakai. Dunia ini Tuhan bilang, kelola dunia ini. Bawalah perpuluhan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan bilang bawa. Bukan kasih. Bawa. Suruh bawa. Mari bawa. Kalau saudara bertindak bawa, ada berkat buat saudara dan saya. Haleluya. Tapi banyak kali anak Tuhan tidak bisa mengerti. Bawalah. Coba saudara baca dalam Meleakhi pasal 3:10. Bawalah. Mari orang bawa. Kuasa kebangkitan membuka rahasia bagi kita saudara. Haleluya. Ketika kita bawa di sana. Kebutuhan ekonomi itu akan dicukupkan oleh Tuhan. Saya percaya saudara. Ketika saudara melakukan itu. Saudara bawa itu dengan segenap hati. Itu akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang berikut saudara. Yang kelima. Menjadi berani memberi, membawa semua kepada Tuhan. Kalau ketika kita bawa, belajar membawa, jadi berani memberi kepada Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya. Berani memberi kepada Tuhan semua. Saya bilang begini. Saya bilang Pak Ibu Gembala Alude. Tidak apa-apa. Kalau mati di tengah jalan karena kita ada pipi Alude. Tidak apa-apa kok itu. Itu kan untuk Tuhan punya. Kita bekerja untuk Tuhan di sana. Saya tidak pusing. Seperti prajurit. Tidak mau pusing dari apa-apa pun. Tidak. Saya akan kerjakan itu. Semua akan terjadi. Itu Tuhan punya. Saya kasih untuk Tuhan saudara. Saya merasakan hal itu saudara sampai hari ini. Saya memberikan kepada Tuhan. Saya katakan begini. Jemaat Sebaot. Saudara sementara membangun. Berani memberi semua kepada Tuhan. Dulu waktu kami membangun gereja ini. Waktu itu kolam ada lagi sama-sama. Kolam togor saya. Karena kalau pedorang dulu masih dorang Bapak Kon. Pak Kon bilang, kita kayu. Kita ada kayu. Untuk DP jendela. Kolam kita DP besi. Kalau kita bilang begini, Pak kita paku. Kalau kolam bilang begini, ku, kira paku sedikit? Banyak paku. Boleh ku? Berpikir lagi. Waktu bangun ini lagi tuh saudara. Waktu dulu orang bangun. Baku berbagai. Baku berbagai. Nanti itu seng baku berbagai. Opa ada berbagai. Satu keluarga paling kurang 1 lembar. Nyenak kumpul dana. Tapi mereka dengan hati. Hati. Kasih. Saya teringat dengan Ibu Pon pada bangun gereja. Ini. Oh ini semua. Ini kok ini orang ambil ini. Dia mau selesaikan.
Ya ini, oh ini lagi orang sebelah. Iya tuh, ibu Ci yang panggil Ci telur itu bilang, aduh kalau begitu kan sujanda dang. Nyat apa yang? Apa dia bikin? Dia bikin rumah pastori. Habis bikin pastori kalau bilang, ibu, oma, ini kunci rumah. Tinggal jo. Dia bikin. Berani memberi kepada Tuhan. Aduh. Memang. Saya pikir saudara, saya bukan membandingkan jemaat Sebaot. Saya melihat jemaat Alude itu luar biasa saudara. Saya bukan mau puji jemaat. Enggak, saya enggak puji. Saya lihat begitu saudara. Mereka apa yang ada mereka kasih saya bilang. Enggak usah. Kita tahu Tuhan akan balas nanti. Hari ini belum. Saudara lihat saudara. Berani membawa kepada Tuhan, Tuhan akan balas yang luar biasa. Saudara ingat Bapak Gembala pernah cerita tentang siapa ini? Bill Gates. Bill Gates itu adalah orang yang waktu sementara dalam perjalanan, kesiang ele makan sonyanda kata. Menangis dan makanan ke orang kapal bilang, kenapa ini? Kong DP Cape datang. Karena dia kelaparan. Tapi apa dia bilang? Kamu harus bangkit. Kamu akan jadi orang yang luar biasa. Betul. Pertama dia bawa 10%. Di terakhir terputar. 10 pak dia, 90 pak Tuhan. Luar biasa untuk Tuhan saudara. Dan saya percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dasar. Berani membawa kepada Tuhan. Dulu pernah kami alami di gereja pusat. Waktu masih Bapak Pendeta Pandelak. Sampai cincin kawin tertaruh di muka sini. Siapa mau berkorban untuk perjalanan hamba Tuhan untuk penginjilan. Sampai cincin kawin tertaruh di muka. Luar biasa saudara. Saya percaya jemaat Sebaot itu luar biasa. Tapi saya membuka wawasan pada pagi hari ini. Yesus bangkit membuka pikiran bagi semua anak Tuhan. Dan kuasanya itu tidak pernah berubah saudara. Kuasanya itu dasar. Haleluya. Ketika Tuhan bilang sama Petrus, bawa kemari, bawa. Petrus lakukan itu saudara. Saya percaya, saudara-saudara melakukan itu, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ayat berikut saudara. Yang kelima, menjadi berani membawa sesemua kepada Tuhan. Yohanes 10 ayat 21 ayat 10 saudara. Bahwa mereka melakukan itu, membawa itu kepada Tuhan. Bukan bawa kepada manusia, enggak. Kadang-kala kita sebagai manusia mencari nama. Jangan saudara. Alkitab bilang begini, yang diberikan oleh tangan kanan, jangan diketahui dengan tangan kiri. Tapi orang manusia bilang, aduh, siapa yang tidak baca kita punya. Jangan saudara. Tuhan mau tersembunyi. Karena Bapamu yang tidak dilihat oleh mata, bisa mampu melihat apa yang saudara lakukan itu saudara. Sekecil apapun Alkitab bilang, secangkir air putih sekalipun, Tuhan akan membalas engkau saudara. Saudara berani berbuat, itu ukuran paling kecil. Saya katakan begini saudara, tentang membawa milik Tuhan. Bawalah 1/10. Itu toleransi Tuhan saudara. Cuma 1/10. Perjanjian lama. Saudara lihat perjanjian baru. Perjanjian baru bilang begini. Pergilah, jualah seluruh kekayaanmu, berikan kepada orang miskin. Mana yang Tuhan mau pilih? 1/10 itu semua mau kasih. Pilih saja. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu. Segenap. Berarti seluruh. Waktu Meliaki hanya minta 1/10. Susah mau kasih saudara. Tidak berani mau bawa. Tidak berani. Mari anak Tuhan kita belajar berani berbuat kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Apabila kita menyanyi buat Tuhan, Tuhan akan membalas saudara yang luar biasa saudara. Haleluya. Yang berikut saudara. Mereka itu, saya belajar dalam pasal ini, tergolong orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Siapa itu mereka itu? Tadi para rasul. Orang-orang yang seperti itu akan disebut tergolong. Kenapa saudara? Di sini ayatnya yang ke-11.
Saudara perhatikan ayat ini. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala ke darat. Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Sungguh pun sebanyak itu jala tidak goyah. Mereka dapat yang ikan-ikan besar, kecil-kecil tidak dihitung. Ikan-ikan besar yang mereka dapat. Saya katakan ini adalah berbicara tentang pukat. Jala itu juga berbicara tentang firman Allah. Ketika ini pukat tebar di lirung, maka akan ada ikan yang ditangkap, saudara. Apabila firman Allah disebarkan semua di kota lirung, seperti pukat, maka akan banyak menangkap ikan di sana. Ada ikan di kampung Oo, ada ikan di kampung baru, ada ikan di Jalan Balang, ada ikan di pertokoan, ada banyak ikan, saudara. Akan ditangkap di sana. Lemparkan jala. Siapa yang melemparkan itu? Tuhan Yesus pernah bilang begini kepada Petrus. Kamu akan jadikan penjala manusia. Saya katakan bahwa pada pagi hari ini Tuhan mengajak kita. Saya dan saudara akan jadikan Tuhan penjala jiwa. Haleluya. Mari kita lihat, saudara. Mereka inilah 153 ekor banyaknya tergolong orang-orang yang masuk dalam pukat. Siapa itu? Saya katakan mungkin di dalam ini saya atau saudara. Di dalam pukat itulah saya dan saudara. Orang-orang yang penuh Roh Kudus. Saya katakan bahwa hari-hari yang jahat ini jemaat Tuhan harus penuh Roh Kudus. Kenapa penuh Roh Kudus? Saudara lihat, saudara. Kalau saudara bermain angka, coba klik angka berikut. Saudara kalau bermain angka, coba lihat angka ini. 1 sampai 17 ditambah jumlahnya 153. Dalam Alkitab. Ternyata Alkitab itu kita bilang begini, Tuhan kenapa taruh 152 kek, 150 kek, kok 153? Ternyata setelah kita hitung-hitung 153, kalau dibahagi dengan 153 tambah kemari 9 kote. Saya bilang itu di mana? Buah-buah roh. Kasih, sukacita, perdamaian, kesabaran, kelemah lembutan. Ada di situ. Yang bagaimana? Saudara lihat kalau ikan, waktu ikan kena di soma, di pukat. Waktu pukat ditarik, apa terjadi bagi ikan? Ikan begini. Nyanda, saudara. Ikan. Kalau orang terpukat dengan firman Allah, lompat. Apa tadi Mbak Charlie bilang, lompat tembok. Kemarin jangan tembok sebelah. Tak keluar sebelah. Waktu soma tarik, ikan bergerak. Ikan yang hidup. Bukan jemaat yang mati. Tapi jemaat yang hidup, saudara. Ketika pukat lepas, ada banyak hal terjadi, saudara. Haleluya. Saudara melihat kegerakan itu? Saudara lihat ini. 153 bagi 9 berapa? 17. Saudara baca di mana? Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 9-11 itu 17 bahasa. Pada waktu angin tiupan datang, semua bergerak, semua dengan bahasa, ada 17 bahasa. Tidak diketahui dari mana jadinya. Orang-orang yang penuh Roh Kudus seperti ikan yang bergerak. Haleluya. Dia akan penuh kegerakannya yang luar biasa. Saya percaya, saudara, saya mengajak hari-hari ini, saudara, kita akan melakukan kenaikan 10 malam. Cari kepenuhan buat Tuhan. Buat kita, saudara. Tuhan akan kasih kepada saudara. Roh Kudus akan bergerak, saudara. Seperti ikan yang melompat. Bukan ikan mati, saudara. Waktu saya baca ini, saudara, ikan waktu ditarik, semua ikan melompat, saudara. Haleluya. Saya percaya, saudara, gerakan yang luar biasa akan terjadi. Ketika pukat itu, Injil itu akan masuk dalam hati. Orang mengerti, luar biasa, saudara. Saya percaya pagi hari ini, saudara.
Ketika Tuhan akan menolong saudara. Saudara akan berjalan pada jalan yang luar biasa.